Mas. Sehat. Ya, alhamdulillah. Tadi ngelanjut ke yang kemarin Pak Sri, yang masalah ilmu manunggal. Ilmu manunggal ini kira-kira kalau teman-teman itu pengen belajar, itu kira-kira yang perlu disiapkan apa saja nggih Pak Sri ya, kalau misalnya ingin belajar ilmu manunggal itu? Yang penting siap mental, Mas. Mentalnya siap. Soalnya ilmu manunggal itu kelihatannya cuma ya tidak serius gitu. Nyatanya puasa aja bisa dicicil. Ternyata walaupun dapat dicicil kan nyatanya ya ada manfaatnya. Ya terutama si pelaku itu ada manfaatnya. Biasanya orang diatur susah. Kalau pengen menang sendiri, nyatanya setelah ikut ajaran manunggal ini kan menjadi lebih baik, menjadi lebih santun. Jadi karakter pribadi nggih. Iya. Iya. Soalnya sedulur papat itu kan sifatnya sendiri-sendiri. Nggih. Nah, orang bisa sakit itu kadang sedulur 4 itu yang bikin ulah. Nggih. Sebab bikin ulah kan duwe sedulur ora pernah disapa, enggak pernah diserawung. Nggih. Nah itu bahasanya. Yang kamu ngerti ya dia bakal ngerti. Kalau kamu nggak ngerti ya bakal nggak ngerti. Contohnya sedulur kita itu ada yang senangnya makan umpamanya. Nah kita makan terus saya akhirnya ya sakit, nah kolesterol gitu. Sedulur kita tuh ada yang seneng puasa nggak meneng nggak berhenti lama berpuasa, akhirnya juga sakit. Nggih. Jadi hidup itu seimbang. Jadi ya kadang ada nakalnya sedikit, ya ada baik. Jadi nakal kalau sewajarnya. Kalau kita ingat itu salah, ya cepat-cepat kembali ke lurus lagi. Jadi manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi manusia nggak ada salah tuh, ya tetap ada. Sama Sang Pencipta Tuhan yang Maha Suci itu manusia itu dikasih nafsu. Jadi wajar kalau itu berbuat salah itu wajar. Kalau ingat itu salah ya udah cepet-cepet lurus. Itu cepet-cepet dibenarkan. Iya. Berarti kalau mau belajar manunggal yang pertama syaratnya siap mental, bahwa siap segala-galanya. Iya. Selanjutnya pasti kalau misalnya ini mentalnya sudah siap, saya ini pokoknya udah pengen jadi spiritualis. Nah, terus kira-kira yang harus saya lakukan, saya sowan Pak Sri atau gimana teman-teman untuk sowan ke Pak Sri, atau bisa jarak jauh untuk langkah awalnya? Jarak jauh bisa, sekarang banyak HP. Nggih. Umpama medianya pakai bunga dari jarak jauh aja. Gitu. Jarak jauh bisa. Lewat HP ya, lewat HP. Video call. Nah, sekarang teknologi canggih. Nggih. Ya umpamanya dari Mbah Dukun umpamanya suruh cari sumur 7, air sumur 7. Ya, sekarang cari sumur 7 kan susah. Ya, yang orang cerdas kan cari
mineral beberapa merek kan sama saja. Seperti tujuh umpamanya. Ini di Manunggal tidak ada seperti itu. Kita cerdas-cerdas saja. Iya. Setelah ubur ampe bunga sebagai bukaan, maksudnya untuk awal, terus langkah selanjutnya yang mau belajar Manunggal itu Ya puasa itu tadi. Puasa mutih itu tadi yang jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 5 sore atau jam 6 sore pakai sampai jam 6 sore. 7 kali puasa tidak lebih dari 35 hari jangkanya itu. Jadi bisa dicicil. Tidak harus kita susah-susah. Tidak harus kemana-mana ke petilasan atau ke kuburan atau kemana, tidak usah, di rumah aja bisa. Di rumah, cukup di rumah aja. Di rumah bisa. Yang pengen ke mana-mana ya nggak apa-apa, biar ganti pandangan, biar ada wawasan, nggak apa-apa. Oke. Lah setelah puasa selesai itu apakah ada semacam tutupan atau gimana? Ya awalnya kan dibuka dulu. Nah, setelah dibuka nanti sehabis puasa belajar patrap. Belajar patrap. Nah patrap itu ada aturannya. Ada aturannya. Umpama pertama itu kan ya, untuk Manunggal pertama itu menghadapnya ke timur. Ya umpama contohnya gini, kakinya waktu duduk atau duduk di kursi gini bisa. Nah posisinya tangannya di sini harus di sini terus. Tangannya sedekap gini ya sedekap terus, tangannya gini ya gini terus. Nah umpama duduk kaki ini di sila, kaki kanan di atasnya kaki kiri, harus gitu terus. Nah, atau kakinya begini, ya, harus begini terus sampai nanti ada perintah dari guru sejati itu kamu sudah bebas. Dan kamu sudah bebas dengan jegang aja bisa, dengan berdiri bisa, dengan nongkrong bisa, dengan tiduran bisa, itu kan sudah bebas. Kalau belum dapat perintah bebas, nah itu harus posisi meditasi atau patrap itu harus begitu terus. Hadapnya ke timur. Kalau sudah bebas atau mau menghadap ke atas, ke timur, ke barat, bebas. Berarti latihan patrap pertama itu menghadap ke timur dulu. Nah, posisinya itu jangan dirubah-rubah. Posisi duduk itu jangan dirubah. Ke timur terus patrapnya sampai mendapatkan perintah dari guru sejati. Itu kamu sudah bebas. Untuk perintahnya ya dalam hati. Hati itu bicara. Hati bicara. Kemudian setelah dapat patrap, sudah sampai tahap mendapat perintah itu, rata-rata biasanya itu waktunya itu setiap orang sama atau beda-beda? Beda-beda, tinggal kepekaan si pelaku. Nah, buka tutupnya waktu patrap itu ada. Contohnya waktu buka patrap itu dada itu dilus ke atas nih. Ya bahasanya ya. Sejatine bapak guruku boleh. Sejatine guruku boleh. Sejatine bapak guruku boleh. Sejatine bapak guruku enggal jumedula alon-alon aja seru-seru, aku kepengin paseduluran karo kowe. Itu baru patrap. Ya patrapnya menghadap ke timur sambil mangap dulu.
Nah, mangap itu mau muntah ya dimuntah saja nggak apa-apa. Itu kan membersihkan dalam, atau ada ilmu-ilmu yang dulu pernah masuk itu kan keluar semua nanti melalui muntah. Nah, muntah itu kadang diikuti dengan menangis. Ikuti aja, kita nangis nggak apa-apa. Nah, itu yang jeroannya atau halusnya itu masih Kotor. kecil, itu biasanya nangis. Oh. Kalau jeroannya atau dalamnya itu sudah dewasa. Oh. Dewasa itu dalam arti dia mungkin dulu sering tirakat atau sering puasa atau sering apa itu kan Sudah sepuh ya. sudah dewasa dalamnya. Dewasa, Itu. iya, Nah, itu biasanya tertawa terpahak-pahak gitu. Ikuti aja. Nah, setelah itu kita tanya aja, minta wawasan atau pitutur Ya. yang murakabi kanggone jiwa ragaku urip ning donya temekane akhirat. Nanti dia ngajari loh, urip ini begini loh. Gini. Oh, kamu mendapatkan akhirat yang bagus tuh gini. Dituntun nanti ada. Jadi mintanya itu wawasan atau pitutur. Minta golek landang pangan untuk opeh. Enggak, itu ajaran. Iya. Ajaran Pokoknya di luhur. dituntun menjadi pribadi yang baik. Iya. Biasanya orang yang karuan. Soal itu pernah adik saya itu. Adik saya itu tukang peminum, tukang berkelahi, tukang main. Ibu bapak saya itu sampai judek gitu. Bahkan ini bocah ini dikandani gak iso lah. Saya tuh kan punya akal. Wah, Mas Mungi meguru nang Solo ya meguru le. Ikut setelah itu jadi orang baik. Oh, karena sudah itu ya, tergugah Sudah diajari sama guru sejati. Guru sejatinya bahwa kalau begini itu salah, nanti seperti ini akhirnya gitu ya. Dan itu muncul sendiri ya, Mas. Muncul sendiri. Lah sejati itu juga ada yang nakal. Kadang ngajari yang enggak, makanya penalaran dipakai. Iya. Pakai nalar. Iya. Betul enggak? Ya kuncinya udah saya katakan itu, manusia itu jadi pimpinannya atau jadi sopirnya. Harus mengendalikan sedulur itu. Yang perlu dipaidu. Paidu enggak apa-apa. Oh, disanggah. Umpama dia bilang, lu itu orang perempuan lewat itu orang nakal itu. Lah itu kamu imani ya perlu dibantah. Nah, sampai menemukan dia kasih wawasan. Nanti dia kasih wawasan. Umpamanya wawasan gini. Maksud saya umpamanya itu guru jadi bilang maksud saya jangan seperti orang itu. Kadang wawasannya gitu. Ini dilihatkan dulu orang yang itu sebetulnya itu betul, tapi kan kita kan dari pikiran kotor. Jadi harus bisa mengupas ya pesan-pesan. Jadi ini kita komunikasi, sharing dengan sedulur kita. Jangan ditelan mentah. Jadi nanti lama-lama itu sudah nyawiji gitu. Setiap perkataan dia itu benar. Baru pertama itu biasanya kan dihubung-hubung kayak gitu. Lama-lama sudah manunggal jadi satu. Gitu. Yang keluar itu yang sejati, asli, sampai murni. Gini, jadi kalau pengalamannya Pak sih, apakah dulu itu ujuk-ujuk menemukan langsung dapat ilmu manunggal, atau pengalaman spiritualnya itu pernah melalang buana gimana mungkin? Dulu saya tuh pernah kemana-mana, pernah gila juga pernah. Iya. Pernah gila, dia bisa tuh bisikan. Sampai kemana-mana. Iya. Sampai sepeda motor tuh bensin habis tuh tahu. Orang datang dia maksudnya tujuannya apa itu saya tahu, solusinya tahu. Sebab tahu dikasih tahu. Nah saya ikuti kan, makanya saya bilang kalau belum wadai siap jangan main-main dengan
barang-barang astral atau barang-barang ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan mata itu berbahaya. Kalau wadahnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, kita mau dolanan gampangannya banyange sopo diceluk enggak apa-apa. Enggak. Belum siap nanti ya gila itu. Oh iya, jadi harus selain mental ya harus tahu bahwa wadahnya memang harus disiapkan betul. Itu salah satunya dengan puasa itu tadi ya Pak Sino. Nah dulu saya lagi datang itu saya bilang, oh kamu tujuannya ini solusinya ini. Lah orangnya tuh jempol 4 jempol semua. Nah kanggo diri saya sendiri saya kan bingung dewi. Jadi untuk diri saya ngarani saya itu tidak waras, orang lain jempol soalnya nyoto, bedanya nyoto. Jadi ini barang halus itu kalau mau menggiring orang menjadi tidak baik itu seakan-akan benar. Padahal benar itu punya Gusti Kang Maha Suci. Makanya kita belum tanya kok sudah dikasih tahu. Itu perlu dipertanyakan. Harus kita tanya dulu baru diberitahu. Baru melihat kok sudah ada gambaran. Berarti kalau bukan campur tangannya makhluk lain kan tidak ada. Oh iya. Jadi kan banyak teman-teman baru ada orang bicara dia sudah tahu jawabannya. Nah, itu kan yang menurut saya itu salah. Itu yang ngasih tahu itu makhluk lain. Yang dari Tuhan tidak begitu, kita bertanya baru dapat jawaban. Jawabannya pun kadang sanepan ya Pak. Nah, sanepan. Iya. Jadi enggak gamblang. Ya kadang kalau sudah nyawiji itu gamblang. Oh, manunggal sudah jadi satu. Nggih. Jadi biasanya sejiwa serogo mau sudah jadi satu dah. Itu tadi sedulur papat tuh fungsinya itu kalau bisa dibilang itu jiwa. Makanya sedulur papat tuh hilang satu itu dibilang sakit jiwa. Makanya kan ada anak-anak kecil itu tahu-tahu cuma diem aja. Itu mbak-mbak di sini ngarang lagi ngomongnya kayak siji nang kono lho. Nah itu ada yang seperti itu. Orang tua pun bisa begitu. Bahwa orang belajar ilmu tidak ada yang membimbing, ada yang masuk. Lah yang masuk itu yang punya kita keluar. Jadi diganti yang itu masuk. Jadi karakter kita berubah. Diganti keluar yang masuk ke diri masuk. Kita. Kadang orang sering marah-marah. Iya. Kesenggol sedikit nggak mau. Terus nyepdak ke orang, akhirnya orangnya terjadi yang tidak baik, malah bangga, sumpah serapah. Nah, itu harusnya kan kasihan. Iya. Nah, itu jadi makanya pengendali itu kita. Makanya sangat berbahaya kalau belajar tanpa ada yang membimbing. Oh berarti ketika ada karakter yang tidak bisa dikendalikan, itu apa bisa dikategorikan rata-rata itu adalah barang luar yang masuk ke dalam diri kita, pasti. Kalau menurut saya begitu, sebab apa? Barang luar itu yang masuk itu yang sering itu kan jin. Jin itu kan dicipta dari api. Api karakter dari api kan pemarah. Betul. Jadi wilayah manunggal itu adanya damai sejahtera, bahagia. Jadi orangnya lebih bijaksana. Bisa menerima kondisi. Bisa menerima bahwa semua itu karena Gusti. Kalau tidak belajar itu biasanya nggak bisa nerima. Sampai berlarut-larut bersedih-sedih. Ya sedih itu boleh, tapi jangan bersedih-sedih. Berlarut-larut dalam kesedihan. Senang itu juga boleh. Jangan berlarut-larut. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya sakit. Terus akhirnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, makan nggak doyan. Akhirnya sakit. Nah, sakit nggak sembuh-sembuh, mati. Oke, nah sekarang gini Pak Sri, dalam perjalanan manunggal itu, apakah ilmu manunggal ini juga
bisa digunakan untuk melihat sosok-sosok astral, sosok-sosok goib yang di luar seperti eh, istilahnya ilmu terawangan atau segala macam seperti itu Pak. Dan manunggal itu tidak bisa. Pada Oh. dasarnya manusia itu tidak bisa melihat barang astral seperti jin. Iya iya. Nah, yang bisa melihat jin itu biasa yang memasukkan jin dalam tubuh manusia untuk melihat jin, biasanya begitu. Nah, kalau manunggal yang sudah masuk jin aja harus keluar dibersihkan gitu. Iya 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 iya. Oh, ternyata seperti itu ya. Berarti termasuk kodam juga nggak boleh ya Pak Sri ya? Nggak boleh kan, nggak boleh. Sekarang gini, bayi lahir itu menurut Mas Bian bersih atau kotor? Bersih Pak Sri. Nah, waktu meninggal mau sowan Gusti itu harus bersih atau kotor? Tentunya ya bersih juga Nah, harusnya. sowan Gusti bawa macan itu bawa bayi. Gusti apa mau? Juga mau. Oh, gih. Makanya orang yang nggak sampai ke sama Gusti itu biasanya berkolusi sama makhluk-makhluk gaib. Jadi dia waktu masih di dunia ini masih dikuasai. Oh, Rohnya itu masih dikuasai. iya iya iya. Jiwanya masih dikuasai. Iya iya iya. Makanya belajar kebatinan itu sangat hati-hati. Iya iya, harus bisa membedakan ya. Gini, kalau memang nggak bisa dimasukkan ke dalam tubuh kan, kalau manunggal kan nggak boleh. Terus kita dalam hidup berdampingan dengan, karena memang kita tahu bahwa makhluk astral itu kan memang ada di sekitar kita. Sebagai orang spiritual, bahwa kita tahu mereka itu ada di sekeliling kita, itu untuk cara berdampingan agar tetap damai dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain itu secara manunggal menyikapinya gimana Pak? Ya di dalam luar kita biarin aja. Yang penting kita jangan coba-coba ganggu-ganggu atau apa-apa. Oh Biar gitu. aja. Pokoknya kamu di sana, saya hidup di sini. Nah, yang waktu penyelarasan ada. Oh. Jadi antara komponen yang ada di dalam tubuh kita itu harus selaras dengan komponen yang ada di luar. Contohnya air itu air yang tidak dalam diri kita harus selaras seimbang, punya doyo yang dayani migulani, dayani migulani rasa tinggu. Oh, Seperti air, api. cuma diserap aja ya. Nah, itu diselaraskan. Diselaraskan. Makanya manusia itu kalau dikupas kan banyak sekali. Oh iya iya. Jadi yang kalau di luar itu kan jagat, bumi, alam semesta ini semuanya ini. Iya. Itu harus bisa selaras dengan diri kita. Jin. Nah, di dalam tubuh kita itu kalau dipecah-pecah itu kan banyak. Ada raga, Iya. ada akal budi, ada nafsu, ada utawa ruh, Iya iya. ada rasa, Jin. ada cahaya, ada hidup, ada ndat, komplit manusia. Jin. Manusia mau potensi kita itu dibangkitkan banyak daripada kita minta orang ya kalau benar, kalau salah. Padahal gini, kalau di manunggal meskipun tidak dengan menggunakan kodam dari luar, padahal bisa untuk digunakan, misalnya kalau ada yang minta kebal segala macam itu kuat atau segala macam, atau tahan pukul atau pengasihan, itu bisa ya Pak sih untuk Bisa, tapi untuk apa? oh iya Untuk apa? gitu. Kita kebal nggak makan ya lapar. betul. Kita jadi manusia wajar-wajar saja. Jin lah itu jin. Nggak usah aneh-aneh. Setelah tahap patrap selesai, kemudian ada nggak Pak sih tahap-tahap selanjutnya yang mungkin ke jenjang yang lebih tinggi? Kalau mungkin
tingkatan. Ya penyelarasan tadi yang saya bilang tadi, jagat bumi alam semesta ini kan harus diselaraskan dengan yang ada di dalam diri kita. Oh gitu. Itu bahasanya kan di sumurupa atau manjingo atau sumusupa sama, nanti dimasuk-masukkan gitu, diselaraskan, Disatukan. Iya. Oh. Jadi kalau sudah selaras itu ada orang kena apa itu kesurupan, ngalih, itu ngalih, soalnya alamnya makhluk itu sudah selaras dengan kita, sudah manunggal dengan kita. Berarti Jadi nanti powernya kan tambah. Oh. Ada energi dari luar dengan dari dalam itu saling mengisi. oh iya. Ada kesinambungan. Jadi tidak putus. Jadi ini semua ilmu itu ada penyelarasan atau ada energi yang luar masuk mesti ada. Itu kok mau apa ya dicas gitu. Oh dicas. Oh anu. Iya. Booster. Membosternya. Iya. Boosternya mengambil dari energi alam ya Mas. Nah, yang berani ada orang kena santet masuk ke tubuhku itu ya nggak apa-apa, itu wadahnya udah siap kok. Mau alam semesta itu dimasukkan ke diri kita. Oke, nggih. Kita daripada punya 1, 2, 3 alamnya saja masuk bisa kok. Jagat alam semesta, bumi jagat alam semesta masuk bisa. Selaras. Manusia itu ya wadahnya lebih besar, jagat cilik itu sebetulnya jagat gede. Jagat gede bisa masuk jagat cilik, berarti kan sebetulnya yang kecil itu sebetulnya besar. Nggih. Jadi manunggal itu bisa untuk mendeteksi ya. Nanti ini orang ini powernya besar, kecil gitu. Biasanya merasakan. Ya. Kalau pengen tahu ya tanya dalamnya. Oh gitu. Oh mau iki apa to? Mau wis melu iki. Nanti dibilangi melu iki lho. Kelemahannya ning iki lho. Nanti dibilangi. Oh. Jadi kaya ilmune Kresna. Oh ilmu. Jadi tahu kelemahan orang. Oh ya. Oh. Geng. Ini misalnya teman-teman apa ya ibaratnya pengen bisa rapalnya itu apakah sulit Pak Sri untuk dihafalkan? Yo gampang dihafalin. Tapi sebelum dia tahu ceritanya dulu, jangan ikut dulu. Oh gitu, sejarahnya. Disaring dulu. Oh ya. Nggih. Dimaknai dulu, dihayati dulu. Kalau cocok baru belajar. Jangan angin-anginan belajar di tengah jalan putus. Oh iya. Semangat ayam. Nggih. Itu ada semua. Jadi ini termasuk ilmu. Ya diarani ilmu ya terserah, diarani panyunan yang terserah. Wong itu wong sedulure kita itu kalau kita mau pergi itu diajak pergi. Kalau kita makan ya diajak makan. Selalu disambat. Kalau kita mandi ya diajak mandi, suruh bersihkan. Kalau kita tidur jangan diajak tidur, suruh menjaga kita. Khusus untuk menjaga kita sekeluarga dan menjaga harta benda yang dititipkan Tuhan kepada kita. Itu menjaga yang ada di dalam rumah, yang di dalam rumah, yang ada di pekarangan, di luar pekarangan, itu suruh jaga. Nanti barang digeletak-geletaknya enggak dicolong maling. Sing jaga ya sedulur dhewe. Gitu. Kita mau bekerja itu ya dari sedulur dhewe itu. Semangatnya. Nah, itu nafsunya kan dari itu. Ini sedulur yang mana Pak sih yang bisa menciptakan semangat kerja itu? Yang api itu ya semangat kerja. yang kita ngomongin sedulur, kita enggak mau kerja. Kita diam aja. Makanya belajar ya masih muda.
masih muda ya belajar mencari uang ya belajar ketuhanan. Nah kalau sudah purna, anaknya sudah mentas semua atau sudah punya suami semua dan hidupnya sudah bagus, Ya. dunia tinggal nggak apa-apa. Yang penting anak rokok, anak mangan, ngombe, udah selesai. Oh iya. Langsung ke ketuhanan ya Pak. Ketuhanan. Dan masih kita mempunyai anak ya tanggung jawab mencarikan makan dan biaya sekolah kan. Yang mahal kan biaya sekolah. Gak iso dinyang. Iya betul. Nah, tapi sekarang banyak yang suka mahar-mahar itu. Lah ilmu kok dijual, nggak dijual. Belajar bareng-bareng lah. Ilmu di sini tuh tidak ada guru dan murid. Oh, okay. Belajar bareng-bareng. Nah hasilnya setelah jemedul tingkatannya sama. Oh, sudah tidak ada yang level tinggi rendah. Nggak ada ban-banan, nggak ada tingkat-tingkatan. Nggak ada lebih sakti ini lebih Nggak sakti. ada. Nggak ada. Semua sakti semua ya Pak. Ya, semua yang jadi manusia semua. Semua jadi manusia. Manusia semua. Jadi tingkat tertinggi malah menjadi manusia itu sendiri ya Pak. Ya, lain belajar ilmu atau belajar kebatinan jadinya raka-karuan malah lebih jelek dari biasanya. Itu mesti pasti salah. Oh, Ajarannya itu salah. iya. Lain belajar jadi baik. Nah, itu mesti bener. Nah, orang dinilai kan dari hasilnya atau buahnya. Kalau buahnya busuk-busuk, nggak bisa besar-besar ya jelek. Berarti salah. Iya. Ya belajar tujuannya golek duit ya salah. Rezeki itu Tuhan itu udah gelar jagat bumi digelar. Manusia suruh milih kok. Bisa jalu apa. Gini Pak Sri, dengar dulu Pak Sri itu pernah melakukan penyatuan. Jadi sempat ada orang yang melihat dengan mata ketiga atau mata batin bahwa ternyata di dalam Pak Sri itu seperti alam ini. Jadi di dalamnya itu semua ada di dalamnya Pak Sri. Apa ini leres Pak Sri? Ya, saya sendiri tidak tahu, yang bilang dia. Yang bilang dia saya sendiri tidak tahu. Gitu. Terus ini Pak Sri, nek sampai ini kok kadang-kadang jadi beberapa spiritual kadang untuk melihat sesuatu itu hasil pandangannya kok bisa beda-beda, itu kenapa Mas? Nah itu mungkin tingkat powernya. Oh. Powernya kalau besar, Iya. itu kan nggak malih dilihat. Iya. Kalau powernya masih kecil kadang kancil ngaku Pangeran Diponegoro lah. Bahaya kan itu. Nah, ini dimani lah itu kan. Oh, jadi nggak boleh langsung percaya. Jawa luwih pinter. Sejatine sira sapa? Yang asli. Engko dadi malih asli. Sampai benar-benar nggak berubah. Enggak, langsung percaya. Enggak. Wong ceritane wong percaya. Jari ini. Oh iya Pak Sri, matur nuwun sudah dijelaskan sampai panjang lebar. Jadi gini aja, saya omong ini pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Ji. Ya, jadi bukan ilmu jari ini ya. Jari ini enggak. Sedangkan saya enggak melihat, ketika bilang melihat itu udah salah. Oh, enggak iya. Lihat ngomong enggak lihat. Betul. Mungkin biar dia dinilai sakti mungkin. Wah, mungkin. Ngomong harus jujur. Jadi antara niat, ucapan, tindakan harus sama. Hati sama kepala juga sama. Lihatnya kodok ya bilang kodok. Lihatnya kodok
Iku wong jenggoten dawa lha ngapusi. Ya. Baik Pak Sri, semoga apa yang dijelaskan Pak Sri bisa bermanfaat buat teman-teman spiritualis yang di luar yang mungkin baru mau belajar. Nah, ini sebagai rambu-rambu awal bahwa belajar kebatinan memang harus dilandasi mental dan wadah yang kuat. Jadi mungkin ada pesan-pesan Pak Sri sebelum kita akhiri Pak Sri untuk teman-teman yang baru mau belajar spiritual. Ya mau baru belajar ya siapkan mental. Kalau semua itu ada risikonya. Makanya untuk meminimalisir risiko itu penalaran itu. Oh iya. Pakai ini bener atau ini? Nah, ini perlu dipaitu. Apa mau kowe moro nang Solo dituruti, moro nang makam kae turuti. Lah lama-lama kan kita koplak. Soalnya saya dulu pernah begitu. Oh, sebelum kenal Manunggal itu pernah begitu. Ya. Sedikit sebagai penutup yang sempat lupa tadi sejarah Manunggal ilmunya itu menurut sepengetahuan Pak Sri itu gimana bisa ditemukan ilmu sejarah asal muasal aku malah kurang tahu. Ini aku pernah ketemu sama orang tua. Itu saya ditanya, kamu apa ikut Manunggal? Loh, baik kok tahu. Lah itu kamu pakai ali-ali lah ini. Ini cuma denger kalau ini belajar Manunggal. Oh, sebagai tanda saudara, persaudaraan. Terus saya tanya, lah baik kok tahu dulu apa pernah belajar? Iya, lah belajarnya di mana? Katanya di Palur. Oh. Itu namanya Mbah Ronggo katanya begitu. Jenggotnya dawa, lah itu yang datang ke situ. Orang banyak sekali, setiap tamu yang membutuhkan baik itu, doa baik itu, pasti makan semua, katanya begitu. Oh, saking baiknya ya. Nah, saya itu belajar udah keturunan belajar ke berapa, aku gak ngerti. Yang di dalam Manunggal itu namanya ada kekadangan. Kadang sepuh, ini belajar sih walaupun muda ya dianggap kadang sepuh. Sing nom ya kadang nom. Jadi pas seduluran. Tandanya pakai cincin. Oh, cincin. Jadi anggar orang pakai cincin itu kamu mau belajar ini. Jadi ternyata Manunggal itu sudah lama. Ya, mungkin ya sudah yang tua-tua udah banyak yang meninggal. Nggih Pak Sri, matur suwun waktunya sudah ditemani untuk memberikan wawasan mengenai kebatinan. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Semoga sehat selalu dan sukses Pak Sri. Rahayu.